Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Tima, kelas 2D, NPM 0371222103. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami penampilan tari kreasi daerah yang sesuai dengan kelas 6. Tema 2, subtema 1. Ayo duduk yang rapih ya. Baik, sudah siap belajar hari ini? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah siap belajar hari ini, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah kelihatannya anak-anak ibu ini sehat-sehat semua ya, Nak. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, untuk lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu yuk. Oke, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, pada semangat-semangat sekali hari ini. Udah pada sarapan? Alhamdulillah, sudah semua ya, Nak. Oh, siapa itu yang belum? Ahmad, kenapa Ahmad belum sarapan? Oh, ibunya berangkat bekerja, tapi membawa bekal disiapkan oleh ibu. Oke, baik. Nanti makan ya pas jam istirahat. Pintar. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Semoga Allah lancarkan pembelajaran kita pada pagi ini. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, kemarin kan kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, Nak. Baik, Ibu mohon kalian untuk berdiri terlebih dahulu ya. Oke, mari berdiri. Ayo berdiri semuanya. Nah, sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita absen terlebih dahulu ya. Baik, Ibu akan mengabsen. Adul, ada. Akmal, ada. Aisyah, ada. Bella, ada. Cynthia, ada. Alhamdulillah, pada masuk semuanya ya hari ini. Alhamdulillah, pada sehat-sehat semua. Nah, setelah kita mengabsen, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini ya, Nak. Baik, kita buka buku halaman ini 25. Ayo dibuka bukunya, keluarkan bukunya. Baik, ada yang tahu ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Nah, jadi kemarin kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan bagaimana makhluk itu berkembang. Nah, ayo, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Membutuhkan oksigen, pintar. Apalagi? Tumbuh dan berkembang, pintar. Ada lagi? Memerlukan makanan dan minuman. Oke, lalu apa saja? Manusia membutuhkan apa saja? Makanan dan minuman. Iya, pintar. Lalu manusia membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Hewan membutuhkan apa? Membutuhkan
Oksigen, pintar. Membutuhkan udara ya untuk bernapas. Lalu hewan hidup ada yang di darat dan ada yang di dalam air, pintar. Makanan hewan apa saja? Rumput, pintar. Lalu sayuran, iya. Terus daging, iya daging. Terus apa lagi? Biji-bijian. Wah, alhamdulillah ya pada ingat-ingat semua materi kemarin yang telah dipelajari. Pinter-pinter sekali anak-anak ibu ini. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, ibu akan memberitahukan kalian tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah memahami PPT yang ditayangkan, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis dan unsur-unsur tari tradisional. Lalu yang kedua, setelah mengidentifikasi gerak, siswa dapat memeragakan gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. Lalu yang ketiga, setelah mengamati contoh pola tari, siswa dapat menyebutkan pola-pola pada tari. Nah, baik. Sekarang kita memasuki materi yang pertama ya. Oke, dengarkan ibu dulu ya. Baik. Nah, tahukah kamu, negara kita, Indonesia, memiliki berbagai keanekaragaman. Salah satunya adalah tarian daerah. Nah, yang tadi kalian sebutin tuh, tarian daerah tuh ada apa aja? Nah, itu dia tarian daerah. Nah, setiap daerah di Indonesia memiliki banyak sekali tarian khas yang berbeda-beda. Lalu, sebuah tarian dilakukan oleh seorang penari yang baik secara individu ataupun kelompok. Lalu seorang penari harus memahami perpindahan, pergerakan, serta pergeseran posisi saat menari. Jadi, seorang penari itu tidak harus sendiri ya nak. Jadi bisa berkelompok, bisa 2 orang, bisa 3 orang, lalu bisa sendiri. Jadi penari itu tidak harus sendiri, jadi bisa berkelompok. Paham? Paham. Nah, seorang penari juga harus memahami pergeseran serta perpindahan-perpindahannya. Nah, misalkan dia posisinya ada di depan, lalu dia pindah lagi ke belakang, pindah lagi ke tengah, lalu pindah lagi ke depan. Mengerti? Iya, jadi seorang penari itu harus memahami perpindahan atau pergerakan dan pergeseran posisi saat menari. Paham? Pintar. Nah, dalam setiap gerak tari terdapat pola lantai. Apa yang dimaksud pola lantai? Ada yang tahu? Nah, ibu jelaskan ya. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari. Nah, seperti tadi tuh pergeseran, terus perpindahan, itu tuh harus menggunakan pola lantai. Nah, lalu apa fungsinya pola lantai? Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, yang sudah tadi dijelaskan ya. Oke. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pola lantai. Yang pertama ada pola lantai vertikal. Nah, biasanya pola lantai vertikal banyak digunakan pada tarian klasik seperti pola vertikal itu garis lurus dari depan ke belakang. Jadi seperti ini. Dari garis lurus ke depan dan ke belakang. Nah, pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat, seperti contohnya tari Yospan dari Papua dan tari Cengkedon dari Bali. Yang kedua, ada jenis pola lantai horizontal. Pada pola lantai horizontal ini, biasanya penari berbaris membentuk garis horizontal. Garis horizontal merupakan garis lurus memanjang ke samping. Nah, tadi kan yang pertama itu garis vertikal. Kalau garis vertikal tuh seperti ini ya. Nih. Jadi dari depan ke belakang. Nah, lalu kalau garis horizontal tuh jadi samping gitu, menyamping gitu. Mengerti kan? Nah, contohnya tari Saman dari Aceh dan dari tari Nguri dari NTB. Nah, yang ketiga ada
Pola lantai diagonal. Penari biasanya berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Jadi kayak bisa dibilang kayak segitiga gitu. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, contohnya tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Nah, kalian bisa lihat tuh di buku kalian tuh, contohnya ada kan? Oke, pintar. Nah, lalu yang keempat ada pola lantai garis melengkung. Nah, penari membentuk garis-garis lingkaran. Biasanya yang banyak menggunakan pola ini adalah tari rakyat dan tari tradisional. Nah, garis melengkung tuh kayak lingkaran gitu loh, oval, bentuk oval. Kalian tahu kan? Nah, ya seperti itu. Nah, pola lantai ini tuh memberikan kesan lemah dan lembut. Contohnya pada tari Mak Bodong, Toraja Sulawesi Selatan, dan tari Randai Sumatera Barat. Ada kan gambarnya di buku? Ada, pinter. Nah, lalu setelah jenis-jenis tuh ada unsur-unsur yang harus diperhatikan saat melakukan gerakan pola lantai. Yang pertama, gerak. Salah satu unsur utama dalam tarian gerak, unsur gerak tari terjadi karena adanya suatu tenaga. Nah, jadi yang pertama tuh unsurnya tuh gerak. Nah, kalau di dalam tarian tuh kayak kita tuh harus bergerak kan. Karena menari itu adalah gerakan-gerakan kan. Nah, dalam gerakan itu tuh kita tuh harus memakai tenaga. Kalau tidak memakai tenaga, gimana kita bisa menari? Nah, paham kan anak-anak? Oke, jadi gerak itu adalah unsur yang pertama. Unsur gerak tadi terjadi karena adanya suatu tenaga. Yang kedua, unsur yang kedua itu adalah ruang. Unsur ini menjadi tempat untuk bergerak. Tempat untuk bergerak yang dimaksud yaitu penggunaan atau pentas tempat untuk menari, baik panggung tertutup ataupun panggung terbuka. Nah, kalau kita mau menari pasti kan kita harus ada acara-acara tertentu kan. Nah, acara-acara tertentu seperti pasti harus dilengkapi dengan panggung atau mic, suara-suara. Nah, jadi nari itu harus ada tempatnya. Nah, jadi unsur yang kedua itu adalah ruang untuk kita menari. Lalu yang ketiga itu ada waktu. Pengertian waktu dalam tari adalah waktu yang diperlukan oleh penari dalam melakukan gerak. Waktu dalam tari sangat tergantung dari cepat lambatnya tempo penari ketika melakukan gerak, panjang pendeknya ketukan ritme dalam melakukan gerak, dan lamanya durasi penari dalam melakukan gerak. Nah, jadi dalam waktu itu, jadi penari itu harus melakukan gerak-gerik lambatnya tempo, lalu ketika melakukan gerak-gerik pendeknya ketukan ritme dalam melakukan gerak, dan lamanya durasi penari dalam melakukan gerak. Lalu, nah sudah selesai anak-anak pembelajaran hari ini. Tadi apa saja tadi tarian tradisional ada apa saja? Tari Yospan dari Papua, lalu tari Cangkedon dari Bali, pintar. Terus tarian apa lagi? Tarian Randai, iya pintar. Nah, terus tadi tuh ada jenis-jenis tuh, jenis-jenis pola lantai apa saja? Yang pertama, pola lantai vertikal, pintar. Pola lantai horizontal, iya, pintar. Lalu ada apa lagi? Pola lantai diagonal, benar. Banyak ya tadi pola lantainya. Nah, kalian hafalkan di rumah ya, baca-baca bukunya lagi. Nah, terus ada unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menari. Apa saja tadi yang pertama? Gerak, pintar. Lalu yang kedua? Ruang, pintar. Terus apa lagi? Waktu, iya, pintar. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai ya anak-anak. Iya, kita cukupkan sampai di sini ya. Iya, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nah, Ibu berpesan kepada kalian ya, jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa baca buku-bukunya lagi. Oke. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik. Nah, berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.